Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ayo Ngaji, tempat di mana kita belajar, merenung, dan menghidupkan kembali kisah-kisah luar biasa dari orang-orang yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Hari ini, kita akan mendengarkan kisah tentang seorang hamba yang dulu dianggap hina, tapi dimuliakan oleh langit. Ia bukan bangsawan, bukan orang kaya, tapi karena imannya, namanya diabadikan dalam sejarah, dan suaranya menggema hingga surga. Inilah Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, kita mulai kisahnya. Bilal bin Rabah lahir di Mekah dari seorang budak wanita asal Habasyah, Ethiopia. Ia berkulit hitam, berpostur kuat, dan dikenal jujur serta amanah. Namun statusnya adalah seorang budak milik Umayyah bin Khalaf, salah satu tokoh Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Di zaman jahiliyah, budak seperti Bilal tak memiliki kehormatan. Ia bisa disiksa, dihina, bahkan dijual seenaknya. Tapi siapa sangka, dari budak yang hina ini akan lahir seorang tokoh besar dalam sejarah Islam. Ketika Islam mulai disebarkan secara sembunyi-sembunyi, Bilal adalah salah satu dari 7 orang pertama yang menyatakan keislamannya. Diam-diam ia belajar dari Abu Bakar Ash-Shiddiq dan langsung menerima kebenaran. Namun ketika keislamannya diketahui, Umayyah bin Khalaf murka besar. Bilal pun diseret ke tengah padang pasir, ditelanjangi, dan dijemur di atas pasir yang panas membakar kulit. Di dadanya diletakkan batu besar, dan ia dipaksa untuk mencaci Nabi Muhammad SAW atau kembali ke agama nenek moyangnya. Namun, dari lisannya hanya keluar satu kalimat, Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa. Siksaan demi siksaan tak membuatnya mundur. Dan saat itu, langit pun seakan menyaksikan seorang budak menjadi seorang pahlawan iman. Mendengar penderitaan Bilal, Abu Bakar datang dan menebusnya dari Umayyah dengan harga yang mahal. Bilal pun merdeka. Bukan hanya secara fisik, tapi juga merdeka dalam tauhid. Ia kini menjadi salah satu pengikut paling dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kaum muslimin sudah hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar adzan dikumandangkan sebagai panggilan salat. Dan orang yang dipercaya mengemban tugas suci ini adalah Bilal bin Rabah. Dengan suara yang merdu dan penuh iman, Bilal pun berdiri di menara masjid dan mengumandangkan adzan pertama dalam sejarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Karena adzan Bilal bukan sekadar seruan, tapi suara keimanan yang lahir dari penderitaan dan pengorbanan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dunia Bilal seakan runtuh. Ia tak sanggup lagi mengumandangkan adzan. Di hari berikutnya, saat ia coba melantunkannya kembali, suaranya pecah ketika menyebut, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tangisannya mengguncang Madinah, dan para sahabat pun ikut menangis. Sejak hari itu, Bilal berhenti mengumandangkan adzan. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Bilal meninggalkan Madinah dan menetap di Syam, sekarang wilayah Suriah. Ia ingin menghabiskan sisa hidupnya dalam jihad dan ibadah. Beberapa riwayat menyebutkan, dalam mimpi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata padanya, Wahai Bilal, mengapa engkau tak menziarahi kami lagi? Bilal pun kembali ke Madinah. Dan saat itu, untuk pertama kalinya ia adzan kembali. Dan seluruh kota Madinah menangis merindukan suara itu. Tak lama setelah itu, Bilal wafat di Damaskus dalam usia sekitar 60 tahun. Bilal bin Rabah bukan bangsawan. Ia tak punya harta. Ia hanyalah budak hitam yang dizalimi. Tapi dengan keimanan dan keteguhannya, ia menjadi muadzin Rasulullah dan akan menjadi muadzin di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aku mendengar suara sandal Bilal di surga, mendahuluiku masuk ke sana. Hadis riwayat Bukhari. Bilal bin Rabah mengajarkan kita bahwa kemuliaan bukan pada warna kulit, bukan pada status sosial, tapi pada iman dan ketaatan kepada Allah. Suara Bilal telah berhenti di bumi, tapi gema keimanannya masih mengguncang langit hingga hari ini. Dari seorang budak yang tak dianggap, menjadi muadzin pertama Islam, dan dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Itulah Bilal bin Rabah, bukti bahwa kemuliaan tak ditentukan oleh warna kulit, harta, atau status sosial, tapi oleh iman dan keteguhan hati di jalan Allah. Semoga kisah ini membangkitkan semangat kita untuk tetap istiqomah di tengah ujian dan yakin bahwa bersama Allah tidak ada yang sia-sia. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu merasa kisah ini bermanfaat. Dan seperti biasa, ayo kita terus belajar. Ayo kita terus berubah. Ayo ngaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.